Coba deh ingat-ingat, gimana cara kita pakai teknologi 5 tahun yang lalu. Kebanyakan kan kita klik, ngetik, kasih perintah yang spesifik banget. Nah, sekarang kita makin sering ngobrol sama teknologi. Perubahan fundamental ini loh, dari yang tadinya cuma nyuruh-nyuruh, sekarang jadi kayak kolaborasi. Dan ini benar-benar mengubah segalanya. Nah, kutipan ini pas banget langsung ke intinya. AI itu bukan mau gantiin kita, tapi justru ngebebasin kita. Coba bayangin deh, AI itu kayak asisten pribadi super canggih yang ngurusin semua kerjaan yang repetitif, yang gitu-gitu aja. Hasilnya, para desainer, para kreator bisa fokus ke hal yang jauh lebih penting, ngertiin manusia, mikirin strategi, dan ya, berkreasi. Oke, ini pertanyaan kuncinya kan? Jadi kalau kita udah tahu apa yang berubah, sekarang pertanyaannya adalah, gimana rasanya realitas baru ini? Bakal kayak gimana sih kelihatannya di kehidupan kita sehari-hari? Jadi, realitas baru ini sebetulnya didorong sama 3 tren utama. Yang pertama, ada yang namanya AI agentic. Gampangnya, bayangin asisten kamu itu nggak nunggu disuruh, tapi udah proaktif. Misalnya, langsung ngejadwalin rapat rutin kamu. Keren kan? Kedua, hiperpersonalisasi. Ini kayak punya dashboard yang bisa ngerasa kapan kamu lagi capek, terus tampilannya otomatis menyesuaikan diri biar lebih nyaman di mata. Dan yang ketiga, dan ini penting banget, desain inklusif. Intinya, memastikan teknologi itu dari awal emang dibuat untuk semua orang, tanpa terkecuali. Tapi, semua masa depan keren ini kan nggak muncul gitu aja ya. Untuk benar-benar paham, kita perlu mundur sedikit. Lihat fondasinya. Ada satu bidang ilmu yang sebenarnya diam-diam udah nyiapin revolusi ini selama puluhan tahun. Jadi apa sih sebenarnya interaksi manusia-komputer atau yang sering disingkat IMK ini? Gini deh, anggap aja IMK ini kayak seorang arsitek. Tugasnya, ngebangun jembatan antara apa yang kita sebagai manusia butuhkan dengan apa yang teknologi bisa lakukan. Tujuannya simpel banget, bikin teknologi itu rasanya intuitif dan beneran berguna, bukan cuma canggih doang. Dan ini nih cara kerjanya. Penting banget untuk diingat, ini bukan proses sekali jalan, tapi sebuah siklus yang nggak ada hentinya. Kita pahami dulu konteksnya, terus tentukan kebutuhannya apa, baru kita rancang solusinya, dan yang paling penting, kita evaluasi lagi barang pengguna asli. Setiap putaran ini bikin produknya makin tajam, makin pas sama kebutuhan kita. Proses inilah yang memastikan teknologi yang menyesuaikan diri sama kita, bukan sebaliknya. Oke, cukup teorinya ya. Sekarang kita loncat ke prakteknya. Yuk kita lihat alat-alat AI apa aja sih yang sekarang ini bisa mewujudkan semua prinsip IMK tadi dengan cara yang, wah, belum pernah kita bayangin sebelumnya. Coba lihat deh ekosistemnya sekarang. Keren banget kan? Yang bikin luar biasa itu, AI sekarang udah nyentuh setiap bagian dari proses desain. Mulai dari yang nempel langsung di workflow kita kayak Figma Make, terus ada user yang bikin orang non-designer pun bisa ikutan ngedesain, sampai ke UX Pilot buat validasi pakai data. Rasanya tuh setiap celah di alur kerja kita, sekarang ada AI yang siap bantu. Nah, ini yang menarik. Trennya itu kayak bergerak ke dua arah sekaligus. Di satu sisi, ada AI kayak Figma Make yang ngasih kekuatan super buat para desainer pro di kandang mereka sendiri. Tapi di sisi lain, ada alat kayak Uzerd yang benar-benar ngebuka pintu desain buat semua orang. Siapa aja, bahkan cuma dari coret-coretan Iserbet, bisa bikin prototipe yang berfungsi. Ini namanya demokratisasi desain. Jadi, alat-alat baru ini bukan cuma soal bikin sesuatu jadi lebih cepat, tapi juga bikin kita kerja lebih cerdas. Contohnya Flowstep. Dia bisa ngegenerate seluruh alur pengguna cuma dalam hitungan menit. Enak banget buat eksplorasi ide. Nah, di sisi lain ada UX Pilot. Ini buat validasi. Jadi kita bisa prediksi di mana mata pengguna akan fokus bahkan sebelum kita nulis satu baris kode pun. Kreasi dan validasi dua-duanya dibantu AI. Terus dampaknya gimana? Angka ini udah cukup ngejelasin semuanya. Tim yang pakai alat-alat AI ini bisa merilis fitur 40-60% lebih cepat. Ini bukan cuma sekedar peningkatan kecil-kecilan ya, ini lompatan produktivitas yang luar biasa. Dengan peningkatan produktivitas segila ini, para desainer jadi punya kemewahan baru, waktu. Waktu untuk mikirin pertanyaan yang jauh lebih mendalam dan lebih penting, sebenarnya kita ini ngedesain untuk siapa? Nah, kutipan ini benar-benar nunjukin sebuah pergeseran besar. Fokusnya bukan lagi cuma yang penting jalan, tapi gimana caranya ini bisa jalan buat semua orang, apapun profil kognitif mereka. Dan ini penting banget buat kita sadari. Ternyata ada sekitar 1 dari 5 orang di dunia ini yang cara mereka mengalami produk digital itu beda dari kebanyakan orang. Jadi, desain inklusif itu bukan cuma soal etika atau kebaikan hati, tapi ini juga keharusan dari sisi bisnis. Artinya apa?
Artinya, kita harus mikirin prinsip-prinsip kayak aksesibilitas dan bahkan keberlanjutan dari awal banget. Dan tahu nggak yang menarik? Solusi yang kita buat untuk kelompok tertentu, misalnya mode minimalis untuk mengurangi beban mental atau desain yang ringan buat HP lama, ternyata ujung-ujungnya malah bikin pengalaman semua pengguna jadi lebih baik. Ingat aja, desain yang bagus untuk sebagian orang, seringkali jadi desain yang luar biasa untuk semua orang. Oke, jadi seiring AI yang terus berkembang, apa dong artinya semua ini buat masa depan dunia desain dan teknologi? Intinya di sini, kita menuju ke masa depan di mana AI itu jadi partner kita. AI yang ngurusin semua kerjaan mesinnya. Ini ngebebasin kita, para manusianya, untuk fokus ke hal-hal yang emang nggak akan pernah bisa digantikan sama mesin. Mikirin strategi, pakai empati, dan bener-bener ngerti apa sih kebutuhan di balik setiap klik pengguna. Dan ini membawa kita ke sebuah pertanyaan terakhir yang mungkin sedikit provokatif. Sekarang, saat AI yang ngurusin pixel-pixelnya, masalah manusia yang mana yang akan kita pilih untuk diselesaikan? Dengan semua waktu dan energi kreatif yang kita dapatkan kembali ini, mau kita apakan? Karena masa depan interaksi kita dengan teknologi, ya